Kita mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Chandra Purnamibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat Melayu yang menjadi tugas dari dosen saya Dr. Haris Santoso MHum atas mata kuliah pengantar filsafat dengan sub eh, tema yaitu filsafat kenusantaraan. Pada kali ini saya memiliki bagian pada filsafat Melayu yang akan langsung saya mulai. Filsafat Melayu, disclaimer. Filsafat Melayu yang akan saya bahas adalah filsafat Melayu dari salah satu etnis di Indonesia dengan konteks filsafat kenusantaraan tadi ya. Filsafat Melayu dari etnis Indonesia juga sangat berpengaruh di Indonesia itu sendiri karena memiliki jumlah populasi yang 5.300.000-an pada data BPS 2010. Sehingga pembahasan kali ini akan lebih tepat jika disebut dengan filsafat Melayu di Indonesia. Sejarah Melayu. Sejarah Melayu di Indonesia tentu saja tidak akan jauh dari sejarah nenek moyang Indonesia sendiri yang berawal dari Proto Melayu, bentuk teori Yunan dan teori Hainan, berasal dari daerah Cina Selatan, yang Yunan itu menggunakan prinsip uh, perpindahan masyarakat di Cina Selatan ke daerah Nusantara itu dengan jalur darat, arah selatan lewat Taiwan, lewat Malaysia dan daerah-daerah selatan sana. Kemudian menurut teori Hainan, nenek moyang Indonesia dari Cina Selatan berasal dari Pulau Hainan atau saat ini ditempati oleh negara-negara Taiwan. Taiwan itu menggunakan jalur laut yang masuk di wilayah Nusantara untuk mencari wilayah dan kebutuhan hidup yang lebih layak. Kemudian di masyarakat-masyarakat Proto Melayu yang masih menggunakan prinsip yang prasejarah yang sangat kuno dengan hunting and gathering itu memang tidak memiliki keturunan langsung dengan orang-orang di etnis Melayu Indonesia saat ini. Tetapi ini cukup berdampak pada satu saja itu pada Teodoro Melayu zaman besi, meninggalkan peradaban zaman besi, Prodegian dan seterusnya. Itu yang menjadi nenek moyang dari etnis Melayu Indonesia yang saat ini ada. Kemudian langsung lompat pada abad 3 Masehi, sekitar abad 3 Masehi, itu di era Kerajaan Sriwijaya yang juga menempati tempat di negara Melayu yang saat ini ditempati oleh etnis Melayu itu peradaban Hindu Buddha sangat berkembang di sana. Bahkan di masa Sailendra itu menjadi pusat peradaban Hindu dan Buddha di Cina dan India belajar ke Sriwijaya. Pada masa Dharmasraya, iya, itu terjadi pergolakan perebutan kekuasaan di kerajaan Sriwijaya yang saat itu sangat maju. Itu kemudian runtuh karena internal kerajaan itu sendiri juga. Para pemerintahan yang semakin tampak pada hampir mendekati abad 7 Masehi, di mana terutama di masa kekhalifahan Umar bin Khattab di sana, pasca kematian Nabi Muhammad, itu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mulai didukung penuh, mulai muncul dan mulai mendapatkan dukungan penuh, terutama setelah era Ottoman pada Sultan Muhammad kedua. Sultan Mehmed kedua itu melakukan semacam hubungan diplomasi secara langsung tidak langsung dan tidak dengan uh, hubungan implikasi hubungan ekonomi, sosial dan budaya juga. Itu dibuktikan dengan prasasti-prasasti dan makam-makam di daerah Borus dan Samudra Pasai yang sudah mengenal akan aksara-aksara Arab dan uh, sosial budaya Islam, tetapi tetap mempertahankan ciri khas budaya mereka, yaitu tanah Melayu, bagaimana salah satu contoh di uh, foto yang ini ada, ini hanya semacam ilustrasi saja, Islam di Nusantara, di Melayu itu berbeda dengan Islam di Timur Tengah, tetapi mereka tetap merupakan Islam yang uh, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam seharusnya, tanpa harus meninggalkan kebudayaan mereka. Pada era Islam ini, Islam sangat merasuk ke dalam budaya sehingga budaya Melayu sangat tidak akan jauh dari sifat-sifat religius yang akan masuk dalam karakteristik. Pada masa kemerdekaan Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928 itu salah satu rumusan Kongres Pemuda yang berasal dari seluruh Nusantara, ada Jawa, ada Papua, ada Maluku, Minahasa, dan Borneo dan seterusnya, itu merumuskan
salah satu putusan yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Padahal jika kita lihat bahasa Indonesia saat ini ada adalah sebenarnya bahasa Melayu. Ini menarik. Kenapa? Karena sebenarnya mayoritas di Kongres Pemuda tersebut adalah etnis Jawa. Tetapi justru bahasa yang dijadikan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu ini nampak. Bahasanya memang orang Melayu ini berdampak pada saat kemerdekaan Indonesia juga. Siapa yang kemerdekaan langsung saja masuk ke daerah PPKI dan BPPKI. Orang Melayu itu menghasilkan banyak sekali diplomator atau negosiator, orang-orang yang pandai berpolitik dan ulung dalam dunia perpolitikan seperti Muhammad Yamin. Lanjut ke masa pasca kemerdekaan, pada awal kemerdekaan sebenarnya kerajaan-kerajaan Melayu itu ada beberapa yang tidak pernah jatuh kepada kolonialisasi Belanda, tetapi mereka tetap ingin menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI, Republik Indonesia. Bahkan kerajaan-kerajaan tersebut menyumbang kas kerajaan mereka kepada negara Indonesia yang saat itu masih berusia muda untuk membangun negara kesatuan Indonesia itu. Nah, pada pasca kemerdekaan saat ini, hmm, peradaban dan kebudayaan Melayu itu sangat andil besar dalam terutama bidang kesusastraan yang akan saya masuk dalam uh, bagian presentasi selanjutnya. Next, karakteristik filsafat Melayu itu pertama kenal nilai hati kudati, mereka spiritualis sangat agamis. Tadi saya dengan uh, di sejarah sangat religius. Kemudian berorientasi pada kehidupan akhir ini juga bagian dari religiusan mereka yaitu uh, budaya Islam yang sangat percaya akan adanya surga dan neraka, kehidupan pasca kematian, eskatologis. Menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan, ini bukti bahwasanya masyarakat Melayu itu sangat mengutamakan kebersamaan juga dalam upacara-upacara, ritus-ritus mereka juga sangat menghormati satu sama lain kehidupan kemanusiaan antropos itu. Kemudian menghormati keberadaan dalam mereka naturalis, di mana di di salah satu contoh ini di dalam foto yang ada prestasi kali ini yaitu mereka menggunakan pakaian yang bercorak cerah itu sebagai bentuk serapan serapan kebudayaan mereka dari alam yang seperti matahari yang sangat memberikan sinar cerah itu demi dan harapan mereka kehidupan pasca pernikahan yang lebih cerah lagi. Mereka juga di dalam mahkota panganan perempuan ini banyak uh, contoh-contoh seperti gambaran-gambaran bunga gitu, gambaran-gambaran bunga itu ketika mereka menjunjung tinggi di atas menempatkan alam di atas kepala mereka menjunjung tinggi. Mereka juga kemudian karakteristik berikutnya adalah mudah menerima perkembangan, yaitu dinamis. Bagaimana kita saat ini ada masyarakat Melayu itu memang mudah bergaul dengan orang-orang di dunia kancah internasional karena mereka cukup menerima perkembangan-perkembangan internasional, terutama bahasa Melayu di Melayu terutama di negara tetangga Malaysia dan Singapura mereka menggunakan bahasa internasional bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa nasional mereka guna memperkenalkan kebudayaan mereka. Ini akan masuk ke dalam uh, contoh saya selanjutnya. Mereka juga dalam sejarah juga mereka mudah menerima orang-orang asing seperti orang Belanda, orang Eropa juga untuk hadir di dalam keberagaman mereka, di dalam kehidupan mereka. Mereka juga menghormati orang availability, di mana ini terwujud dalam beberapa tokoh besar uh, orang Melayu menggunakan nama-nama, menyandingkan nama-nama orang tuanya di belakang namanya seperti Raja Raja Ali, Haji bin Ali, bin Haji Ali gitu misal. Ini juga terbukti juga dalam beberapa upacara adat Melayu selalu menghadirkan tokoh-tokoh sesepuh orang-orang tua di kalangan mereka untuk memberikan nasihat. Dan mereka cinta tanah air juga, di mana kalau saya katakan tadi mereka ingin selalu mengembangkan perbudayaan mereka di kancah internasional. Macam budaya Melayu. Yang pertama ada hikayat. Hikayat Melayu itu semacam ini. Salah satu contoh hikayat Melayu itu ada hikayat Abu Nawas, ada hikayat Raja Ali, ada hikayat hikayat Aceh dan hikayat-hikayat lainnya yang berisi pesan-pesan moral, berisi nasihat-nasihat dan bahkan kritik terhadap uh, etnis lain, kebudayaan lain. Bagaimana contoh di uh, salah satu hikayat mereka itu memberikan kritik terhadap kehidupan orang-orang Jawa yang sangat
problematik di kacamata orang Melayu yang eh, problematik sehingga terjadi kritik antar etnis di dalam hikayat-hikayat mereka. Nah, mereka juga ada kebudayaan berpantun dalam upacara pernikahan mereka, sehingga ini juga menciptakan semacam dia kreativitas di dalam masyarakat Melayu itu sendiri untuk berpikir kritis, saling menasihati dalam seni keindahan. Terus adat juga pematut Melayu ini sangat filosofis ya. Kenapa? Karena di sini ada semacam panggung-panggung seakan mereka memberikan ruang bagi eh, orang-orang lain, kehidupan-kehidupan lain, kehidupan alam juga untuk lewat dan hidup berdampingan dengan mereka seperti angin yang lewat, misal ada ketika ada banjir, ada air yang lewat juga mempersilahkan air yang lewat, bahkan orang-orang lain untuk tetap memberikan ruang untuk bermain di sana, untuk belajar mengajar di area bawah mereka juga. Nah, peribahasa Melayu ini muncul sekali sangat eh, seperti salah satu contoh eh, di Pinang dibelah dua itu memiliki makna-makna filosofis yang ingin disampaikan secara tidak langsung karena mereka juga menghormati eh, hubungan kemanusiaan seperti karakteristik tadi. Kemudian pakaian adat Melayu ini sangat religius karena mereka menggunakan salah satu sumber kebenaran kebudayaan mereka itu kitab suci mereka yaitu mayoritas adalah umat Islam, di mana kebenaran mereka selalu berpatok pada kebudayaan Islam tersebut sehingga harus sesuai dengan syariat-syariat yang ada di Al-Quran. Nah, tokoh-tokoh film Melayu yang pertama ada Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Beliau ini seorang budayawan Udangga Melayu yang menciptakan banyak hikayat, beberapa syair-syair Melayu juga. Kemudian yang kedua ada Syed Muhammad Najib bin Ali Al-Atas, PhD. Dia seorang filsuf, penggagas sains, Islamisasi sains. Beliau memang sebenarnya berwarga negara Malaysia, tetapi beliau lahir di Bogor. Jadi saya masukkan ke dalam konteks kita kali ini. Kemudian yang ketiga ada Tengku Nasaruddin atau Nas Effendi. Beliau peraih eh, bintang Mahaputra Dharma Indonesia yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat ada Dr. Halo N. Dia menulis semacam buku yang berjudul Filsafat Melayu, di mana kita bisa menemukan filsafat Melayu yang kaya dalam buku beliau. Kemudian yang kelima ada Dr. Dr. Andes Gadis Arifah Effendi MA. Beliau pengajar filsafat di Universitas Indonesia. Menarik sekali. Berikut daftar pustaka atas presentasi kayak saya kali ini, sehingga saya harap menjadi semangat atas kawan-kawan yang melihat video kali ini untuk lebih menekuni dan memperdalam soal-soal kenunsaraan, terutama khususnya pesawat Melayu. Saya kira itu. Terima kasih presentasi kayak kali ini. Saya tutup dengan sebuah pantun mengikuti konteks dari pesawat Melayu ini. Buat tembaga di luar pagar, ada galah tolong ambilkan. Saya Gani baru belajar, kalau salah harap dimaafkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.